Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi yang saya alami sendiri terkait dengan digigit ular kobra. Tapi yang digigit bukan saya. Visualnya agak panjang, namun sebagiannya lupa. Yang saya ingat saja yang saya ceritakan. Mimpi ini terjadi kemarin ketika di mimpi itu saya menaiki sepeda motor di suatu jalan, lalu diikuti dengan saudara saya. Ada 2 orang laki-laki, yang salah satunya adalah adik kandung saya sendiri. Kemudian ketika berada di suatu tempat, saya tetap berada di atas motor saya, tetap berada di jalan, namun tiba-tiba visual tersebut adik saya dan saudara saya yang lain yang juga laki-laki itu berada di titik tempat yang lain, yaitu ada di suatu batasan tembok tapi masih terlihat badan dan kepala mereka berdua. Tapi saya melihat ada ular kobra yang sangat besar di luar tembok di depan mereka. Nah, ketika melihat ular kobra tersebut, saya melihat dan memperingatkan bahwa hati-hati tentang ular kobra tersebut. Kemudian adik saya melihat mendekat dengan ular kobra tersebut walaupun tetap berada di belakang tembok. Akhirnya adik saya yang laki-laki itu yang digigit mengenai punggungnya. Ular kobra tersebut sangat besar kepalanya. Nah, setelah itu saya terbangun dari tidur saya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui sebelumnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 yang intinya bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan sebagian pengajaran takwil mimpi, diberikan rahmat oleh Allah sehingga Nabi Yusuf alaihissalam itu mengerti ilmu memaknai mimpi. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah mimpi, beberapa di antaranya di dalam surat Yusuf, surat As-Saffat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat. Beberapa di antara surat tersebut adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW dan orang yang lain. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Jadi mimpi dibagi menjadi 3, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Maksudnya adalah mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang kedua, karena sering memikirkan suatu ketika terjaga, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi tersebut tidak ada takwilnya. Mimpi yang menyedihkan datang dari setan. Misalkan mimpi setan mengejar-ngejar kalian, atau misalkan dipenggal lehernya oleh makhluk, terus sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan Anda sehari-hari, maka mimpi seperti itu tidak memiliki makna, itu datangnya dari setan. Kalau mimpi buruk seperti itu, dianjurkan untuk tidak menceritakan kepada orang lain, dan dianjurkan untuk bangun dari tidurnya dan melakukan sholat sunnah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan level mukmin apalagi ihsan, itu ada peluang rahmat dari Allah, diberikan petunjuk melalui mimpinya. Oleh karena itu, jangan meremehkan mimpi. Untuk mengetahui dalil lain terkait mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, mengendarai motor di dalam perjalanan itu adalah bermakna bahwa saya bersama saudara-saudara saya itu dalam pelaksanaan tarekat.
tarekat itu maksudnya adalah mengamalkan ilmu syariat. Sedangkan jalan itu yang kita lewati itu adalah di dalam menjalani kehidupan. Jadi saya itu diberi petunjuk oleh Allah, dalam sudut pandang Allah saya itu mengamalkan ilmu syariat di dalam kehidupan, begitupun saudara saya 2 orang laki-laki itu. Namun ketika ada visual saya berhenti tetap berada di atas motor, namun adik saya dan saudara saya yang laki yang lain itu berpisah dan berada di suatu tempat yang lain dengan dibatasi tembok. Yang bermakna bahwa ada kalanya saudara saya yang 2 laki-laki itu tidak mengamalkan ilmu syariat di dalam menjalani kehidupannya, sehingga mara bahaya itu menerpa mereka. Ya, sehingga ketika saudara saya itu lengah mendekati bahaya itu tanpa disadari, akhirnya apa? Mara bahaya berupa ular kobra itu adalah simbol perwakilan musibah keburukan. Ya, karena ular kobra yang divisualkan oleh Allah di dalam mimpi itu adalah mewakili sesuatu yang berbahaya, yang mematikan, sebagaimana karakter ular kobra itu di dalam kehidupan nyata. Maka adik saya itu yang insya Allah dalam di hari yang lain akan dikenai suatu takdir buruk kalau misalkan tidak memperhatikan takwil mimpi ini dan tidak mengamalkan apa yang saya anjurkan. Saya tadi sudah mengabarkan kepada adik saya untuk bersedekah, karena Nabi Muhammad SAW itu bersabda di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Beliau bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau penyakit vitiligo. Sedangkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa meredam murka Allah. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengalami mimpi buruk, ya, itu Allah memberikan suatu petunjuk agar apa? Agar segera merespon mimpi tersebut. Kalau misalkan tidak mengetahui takwil mimpinya, maka bertanyalah kepada yang ahli dalam takwil mimpi. Karena kode-kode di dalam visual mimpi itu tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang hanya baca buku. Karena ilmu takwil mimpi itu adalah bagian dari ilmu laduni yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi saya sampaikan pada surah Yusuf bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan pengajaran sebagian dari takwil mimpi. Begitupun saya, ya, dulunya udah sering kali dan saya sudah sering sampaikan di pada video sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita mengalami mimpi buruk seperti tadi, itu bukan dari setan, karena ada visual mimpi yang buruk itu adalah petunjuk dari Allah, sebagaimana juga yang terjadi kepada Raja Mesir pada surat Yusuf ayat 43, ya. Raja Mesir di saat itu mimpi musibah buruk yang akan terjadi, takdir buruk yang akan terjadi, yaitu musim kemarau yang panjang. Cuman karena tidak mengerti simbol-simbol bahasa mimpi, Raja Mesir itu dibantu oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk menerjemahkan, mentakwilkan mimpi tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan solusi, jawaban atas takdir buruk yang akan terjadi itu. Anda bisa baca takwil mimpi yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu terdapat pada surah Yusuf ayat 47 sampai 49. Nah, setelah itu Raja Mesir mengikuti apa yang dianjurkan Nabi Yusuf alaihissalam agar bisa menjalani takdir buruk berupa musim kemarau yang panjang itu dengan cara yang benar. Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu Nabi Allah, pasti apa yang diajarkan itu pasti benar. Maka akhirnya lolos dari musim kemarau yang panjang, menjalani takdir buruk dari Allah. Karena apa? Karena jasa Nabi Yusuf alaihissalam yang mentakwilkan mimpi. Begitu juga kalau misalkan Anda bermimpi yang buruk, segeralah sedekah, karena saya juga sudah mengalami hal ini. Saya dulu pernah infak ke masjid dengan mengatasnamakan adik saya semuanya dan ibu saya yang masih hidup. Nah, ternyata setelah itu saya mimpi berturut-turut adik saya dan ibu saya itu dihindarkan dari mara bahaya. Nah, seperti itulah saudara-saudariku fungsi dari adanya takwil mimpi, supaya memahami
petunjuk apa yang Allah hadirkan dan kita harus merespon dengan cepat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.